正義を謝ればどうだ。父さんはすごいな。はいか。ちゃってください。入れ身。グラトニースライムもな。の献身と同じ献身だったとは。無職だ。Yo para kabare, memiliki opin pada ngalur cerita anime Mosoku no Aiyu, sang pahlawan tanpa skill. Ceritanya itu sederhana tapi dalam banget dimana dia lahir dari keluarga legenda, tapi pas waktu mendapatkan kekuatan ia malah gak dikasih apa-apa atau yang kita sebut tanpa kelas. Tapi itu adalah titik dimana bocah itu akan mendapatkan kekuatan overpower. Terus gimana? Kepo gak dengan alur ceritanya? Tapi sebelum itu seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini ke teman-teman kalian. Tak lupa, mari kita katakan password kesayangan kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kepeseng. Kisah 1. Cerita dibuka, kita diperlihatkan keluarga legendari di mana mereka mempunyai 2 orang anak, yaitu Ariel dan kakaknya. Bentar dah, ini adik atau kakaknya ya? Loli banget gir. Di mana mereka sangat menunggu momen ini, yaitu saat melihat Ariel akan mendapatkan kelas apa. BTW, kelas itu semacam skill rank re. Ya, di mana beberapa orang bisa mendapatkan kelas pedang, sihir, ataupun penyembuh. Dan ketika hari itu tiba, Ariel mengecek kelasnya, tapi tak disangka 君にも見えているかい？父ちゃんの後継げる。俺の番だ。レオン様が見せてくれるよ。反応がない。無職だ。 Ya, Ariel tidak mendapatkan kelas apapun atau yang disebut sebagai tanpa kelas. Sehingga di Roma, orang tuanya tetap mendukung Ariel dan bilang kalau mereka akan tetap menganggap Ariel sebagai anaknya kok. Ariel tidak kecewa sih, karena semenjak kecil ia selalu berlatih bersama sang ibu. Dan meskipun tidak memiliki kelas apapun, Ariel tetap ingin menjadi kuat dengan cara berlatih terus-menerus. Walaupun setiap kali berlatih bersama ibunya, ia selalu terpental. Anakku, kamu di mana? Ayah, ibu, dan kakaknya pun selalu mendoakan yang terbaik untuk Ariel. Makanya sekarang Ariel pun pamit pergi ke tempat latihannya dulu. Lalu saat sampai di sana ada 2 bocah yang sudah tahu bahwa Ariel itu bocah tanpa kelas. Mereka sombong banget karena punya skill. Dan ketika Ariel mengajak mereka bertanding, mereka malah meremehkannya. Tapi dengan senang hati, mereka pun menunjukkan apa itu skill kelas mereka. Sehingga terjadi pertempuran sengit di antara Ariel dan kedua bocah itu. 職業とは違い、ここは透明の膜のようなもので。日の目しても死なないな。こいつ。誰でやるぞ。しない。こら、あぶ。とすると。どこに。 Namun, mereka kaget ketika Ariel ternyata juga tangguh. Bahkan, mereka bermain curang dengan mengeroyok 2 lawan 1. Namun tetap, akhirnya Ariel berhasil menumbangkan mereka berdua. Ya, mereka yang punya skill pedang justru kalah dari bocah tanpa kelas, yang membuat mereka malu dan mengajak bertanding ulang. Namun kemudian datang bocah berambut merah yang menghentikan perdebatan itu. Dari wajahnya, dia terlihat tenang, dan ternyata orang tuanya adalah ahli pedang. Dan juga sekarang orang tuanya menjabat sebagai kepala desa. Tapi setelah melihat pertempuran tadi, bocah itu pun ingin menantang Ariel untuk duel. Alasannya karena ayahnya dianggap bukan pahlawan terkenal seperti ibu Ariel, atau kata lain pelampiasan. Sehingga pertarungan pun dimulai. なのに母親だと認識されている。あのことで逆恨みされているの。母さんは村で一番強い。おいと証明してみせる。勝負。ちょっと互角だぞ。捕らえた。無神経。
Terlihat Ariel bisa mengimbangi skill pedang bocah itu. Tapi saat Ariel mendapatkan celah untuk menyerang, bocah itu mengeluarkan tebasan bilah ganda, membuat Ariel tidak sempat mengelak dari dua serangan sekaligus. Akhirnya Ariel pun mengakui kekalahannya, tapi dia gak mau terjebak di zona nyaman. Sehingga keesokan harinya, setelah sarapan Ariel pun pamit latihan lagi. Awalnya kakaknya khawatir, tapi sang ibu bilang gak usah khawatir karena adiknya itu keras kepala tapi juga tekun. Buktinya pedang-pedang rusak hasil latihan adiknya. Kembali ke Ariel, dia terus berlatih dan akhirnya berhasil meniru tebasan bilah ganda itu. Meski butuh berkali-kali percobaan, akhirnya ia bisa menguasainya. Namun tiba-tiba muncul seekor goblin yang menyerangnya. Refleks Ariel langsung mencoba skill barunya itu dan bam! Si goblin langsung tepar. Namun tak lama kemudian terdengar suara monster dari dalam hutan. Ariel yang awalnya mau melapor kepala desa memilih mengecek dulu karena ia mendengar suara teriakan bocah. Dan ia kaget ketika melihat ada bocah rambut merah kemarin babak belur gara-gara melawan hobgoblin, versi besar dari goblin biasa. Ternyata bocah itu juga berlatih seperti Ariel, tapi sialnya ia bertemu dengan hobgoblin. Ariel yang kasihan langsung maju menyerang hobgoblin itu dengan jurus barunya. Dan setelah tumbang, Ariel memberikan air suci Dewi yang ia punya. Namun setelah sembuh, tuh bocah heran banget dong. Gimana Ariel bisa memakai tekniknya? Ariel cuma jawab santai, iya aku benci kalah. Makanya Ariel berlatih menggunakan teknik itu. Dan dari situlah mereka pun mulai berlatih bersama. Dan saat mereka mengeluarkan tebas bilah ganda bersamaan, Ariel berhasil menciptakan versi baru, yaitu 3 bilah sekaligus. Membuat serangannya meluncur ke arah tubuh tidak bisa dielak. Dan dengan latihan ini Ariel bisa memodifikasi semua skillnya. Tapi bocah berambut merah juga tidak mau kalah. Ia pun ingin menunjukkan kemampuan aslinya. Dan pertarungan mereka pun sengit banget. Tapi tetap Ariel yang memenangkan pertandingan ini. 現に今できてそのことでは剣士が放つ総陣切りがですか当然そのつもりだ総陣切り前と同じ展開だなそれは違う俺の勝ちだ Beberapa hari kemudian saat makan bersama keluarga, sang ibu memberitahu bahwa anak kepala desa akan pergi ke Brescia. Yap, bocah itu Dan kota Brescia sendiri dikenal sebagai kota pedang, tempat ibunya Ariel dulu bekerja. Mendengar itu, Ariel pun mempunyai tekad ingin pergi ke sana, meskipun dia tidak punya kelas. お父さん聞きました？出過ぎやって剣の都市と言われている毎日のように剣を振っていましたからね。それを確かめたい Kisah 2. Singkat cerita, kita melompat 5 tahun kemudian. Terlihat ada beberapa orang melakukan perjalanan menuju ke kota Brescia. Dan 2 petualang itu memamerkan skill mereka. Namun ketika disuruh Pak Sopir untuk mengatasi masalah di depan, mereka malah kabur terlebih dahulu. Akan tetapi ada bocah misterius yang membantai para monster itu. Dan 消えたみたい。見事だね。この後どうするつもり？嘘だろ。俺のスキル剣分。職業のはず。死んだ一人で。 Ya, mereka yang melihat tarian pedang itu tak menyangka kalau ada seorang bocah yang bisa menggunakan tarian pedang kelas atas. Yang mungkin itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang saja, yaitu wanita legenda. Dan setelah menghabisi semua monster itu, Ariel menyuruh Pak Sopir untuk segera menuju ke Brescia. Tapi ketika mereka bertanya apa kelas Ariel, Ariel menjawab bahwa ia tanpa kelas, yang membuat mereka semua kaget. Ya, 5 tahun yang lalu, Ariel menunjukkan kepada sang ibu tentang bakatnya yang bisa meniru skill orang lain. Makanya sang ibu pun bangga telah melahirkan anak seperti Ariel. Dan di waktu itulah Ariel belajar banyak dari sang ibu. Dan singkat cerita, akhirnya Ariel sekarang berada di kota Brescia. Dan setelah diberi wejangan oleh Pak Sopir yang ternyata juga seorang ahli pedang, Ariel pun masuk ke dalam kota itu. Terlihat banyak guild yang sedang mencari anggota baru. Tapi ada
anomali berambut kuning yang sejak awal mengintilit Ariel terus nih. Meskipun sekeras apapun si anomali ini mengajak Ariel masuk ke dalam guildnya, Ariel tetap gak mau masuk. Karena tujuan Ariel adalah mencari guild besar sekaligus mengetes kekuatannya. Namun ketika melihat tingkah tuh bocah, Ariel teringat kakaknya yang tengil dan percaya diri. Lalu Ariel pun meminta anomali itu untuk menunjukkan guild terkuat di kota ini. Cewek itu dengan kecewa bilang, guild Black Blood. Itulah. Akan tetapi ketika Ariel sampai di sana dan hendak mendaftar, ia malah ditolak karena ia tidak memiliki kelas. Meskipun Ariel ngotot untuk dites, tapi aturan tetap aturan. Sehingga Ariel pun pergi dari sana. Ya, meskipun Ariel mencoba melamar ke berbagai macam guild, tapi hasilnya tetap sama. Ia ditolak. Sehingga tidak ada cara lain lagi. Ia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke guild tempat ibunya dulu pernah bergabung. Bahkan membawa surat rekomendasi orang dalam. Tapi si rambut kuning itu datang lagi dong. Karena tahu Ariel belum juga mendapatkan guild yang cocok. Bocah itu lagi-lagi mengajaknya masuk ke guildnya. Bahkan sampai bersujud. Tapi Ariel tetap tidak mau. Yang ternyata guild yang dulu ibunya tempati itu sama dengan guild si anomali rambut kuning ini. Ya meskipun dulu guildnya ini berjaya, tapi sekarang ya bisa dibilang nyaris bangkrut dan masuk ke salah satu guild terlemah. Dan nih bocah ingin banget mengangkat nama guildnya lagi dengan mencari anggota baru. Dan singkat cerita, setelah masuk ke dalam terlihat ayah bocah itu sedang duduk. Bukan karena malas, tapi ia sudah putus asa sebab tangan kanannya sudah tidak ada lagi. Jadi ia tidak bisa menjadi seorang petualang. Meskipun begitu, Ariel putuskan akan masuk ke dalam guild ini. Dan setelah mengisi formulir, bocah itu bertanya, apa kelas Ariel? Tapi ketika tahu Ariel nggak punya kelas, sikapnya langsung berubah dong. れば契約破棄していただけませんかね。剣の剣技スキル持ちじゃなきゃ職だなんて思わねえだろうが、こんちくしょねえ。 Kemudian datang seorang wanita yang bernama Rainer. Ia langsung mengenali Ariel. Dan setelah Ariel mengingat-ingatnya juga, ternyata wanita itu adalah bocah yang dulu mengajarinya tebasan bilah ganda. Ariel pun kaget karena ia berubah banget karena rambut Rainer sekarang panjang dan ya itunya besar. Loh Ariel, kamu lihat apa kocak? Rainer kemudian menantang Ariel untuk duel, sekadar mengenang masa lalu mereka. Dan singkat cerita, duel pun dimulai. あまり無茶しないでくださいね。 油断したな。 Namun tebasan bilah ganda Ariel kalah dengan milik Rainer. Soalnya Rainer sudah mengupgrade skillnya dengan mengatur berat pedang. Secara otomatis itu membuat serangannya semakin kuat. Tapi Ariel bukan bocah sembarangan sekarang. Ia punya banyak skill dan di saat Rainer menebasnya, yang kena malah bayangan Ariel. Bahkan berulang-ulang kali Rainer tetap menyerang bayangan itu. Sampai akhirnya Rainer pun dikalahkan oleh Ariel, bocah tanpa kelas. アレルさんの勝ち。良くなったはずなのに。絶対泣いてないから。 Ya, setelah pertandingan itu, sikap si anomali berubah drastik lagi dong. Bahkan memperbolehkan Ariel untuk masuk ke dalam kulitnya. Padahal tadi mau menggigit Ariel sih. Anomali itu lalu memberitahu Ariel kalau guild mereka sedang terlilit hutang dan akan ikut kompetisi antar guild. Mereka hanya perlu memenangkan untuk mendapatkan banyak uang dan melunasi hutangnya. Soal Rainer, dulu dia sempat ditolak di mana-mana karena masih kecil. Tapi ayah anomali datang mengajaknya untuk masuk ke dalam guildnya. Sampai akhirnya menjadi sekuat sekarang. Makanya Rainer kini menjadi anggota sejati di guild ini. Namun yang dikhawatirkan si anomali adalah meskipun mereka punya 3 anggota, mereka harus melawan kelompok yang beranggotakan 5 orang. Tapi bukannya takut, Ariel malah semakin bersemangat karena baginya semakin kuat lawan, semakin sempurna pula teknik yang bisa ia asah. ですね。はい、勝てばいいんです。勝てば。5人の相手を倒さないと。ために俺はこの町に来たんだ。 Kisah 3. Singkat cerita kita melompat ke keesokan harinya. Setelah bangun tidur, Ariel menyapa mereka semua. Dan si anomali ini kita sebut saja si Lilia, di mana guild mereka yang bernama Dragon Fang dengan 3 anggota akhirnya berhasil memenuhi syarat untuk ikut pertandingan.
tapi mereka bertiga akan melawan 5 anggota. Meskipun ini memang agak berat, tapi tidak ada cara lain lagi untuk mereka membayar hutang. Tapi kayaknya mereka nggak bakal duel dengan pendekar pedang kelas A. Ya, di dunia ini selain dibagi berdasarkan kelas, ini juga ada tingkatan A, B, C, D. Semakin tinggi peringkatnya, semakin profesional pula sang pendekar. Sekarang mereka berdua berada di tingkat B, tapi Lilia harus segera mengecek siapa lawan mereka di pertandingan nanti. Kemudian Ariel bertanya pada Rainer, selain skill pedang, apalagi yang harus dipersiapkan? Rainer pun menjawab, skill ketangguhan. Makanya Ariel ingin mempelajarinya dan mengajak Rainer untuk melatih bersamanya. Namun saat tangannya dipegang, Rainer malah salting sendiri dong. Kepesing. Tapi Rainer malah salah paham, mengira Ariel punya fetis dipukul supaya senang. Alamak. Sontaklah setelah Ariel menjelaskan bahwa ia hanya ingin mempelajari skill ketangguhan untuk mencari cara bertahan yang efektif, barulah Rainer mau berlatih bersamanya. Beberapa waktu kemudian, Lilia datang terkupuh-kupuh, maksudnya terengah-engah, teriak kalau mereka akan melawan gulit nomor 1, yaitu Black Blade. Otomatis mereka bakal menghadapi peringkat atas. Bentar dah, kalian kenapa sih? Singkat cerita, kita melompat ke hari kompetisi. Di Colosseum, para petualang datang bersama anggota gulitnya masing-masing. Dan di sana sedang panas banget, menjadi bahan pembicaraan karena Dragon Fang akan melawan Black Blade, gulit lama dan gulit baru yang dulunya nomor 1 di kota ini. Selain itu, para penonton bisa bertaruh kayak balapan kuda. Dan karena peluang mereka memang kecil banget, Lilia malah pengen taruhan gede buat gulit mereka sendiri. Soalnya kalau menang ya untung banget, kalau kalah ya otomatis mereka bangkrut. Lalu kita diperlihatkan Grog, kita sebut saja Samsul, penanggung jawab Black Blade di kompetisi ini. Ternyata si Samsul sudah mengatur pertandingan ini supaya mereka bisa melawan Dragon Fang dan mempermalukannya, menunjukkan siapa yang terkuat. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Lilia terlihat khawatir karena tim mereka harus melawan pendekar tingkat A yang jelas mustahil untuk dikalahkan. Tapi Ariel malah santai saja. Ia ingin melihat skill-skill menari lawan agar bisa menirunya nanti. Dan たのはお前だろが。では呼ばれた者は舞ya,台へ。 pertarungan pertama dari Black Blade, sang pendekar anggar bernama Gio. Dan dari Dragon Fang, Ariel maju pertama kalinya. Lalu di saat mereka melihat Ariel tanpa kelas, mereka semua mentertawakannya. Mereka pikir ini cuma anak bodoh yang mau model. Dan dalam sekejap gerakan serangan Gio mengenai Ariel. Namun ternyata itu cuma bayangannya. Bahkan Ariel mengeluarkan 2 bayangan sekaligus membuat Gio kebingungan. Gio masih percaya diri, tapi Ariel menambah 1 lagi bayangannya sehingga menjadi 3 bayangan sekaligus, dan dalam satu serangan Gio pun tumbang. 口で同時に仕留めてやる。他の3つが残像だ。もう5体以上作ってたぞ。 Ariel tidak terlihat senang, justru kecewa karena ia merasa masih lemah. Tapi gelar tanpa kelasnya itu membuat semua orang bertanya-tanya apakah Ariel memalsukan identitasnya. Lalu di pertandingan berikutnya, Ariel berhasil mengalahkan pendekar double sword dari Black Blade. Dan di pertandingan ketiga, Ariel juga berhasil melawan pengguna belati dengan kecepatan tinggi. Dan Ariel tanpa gedar sedikit pun langsung mengalahkannya dengan mudah. Ya, 3 kemenangan berturut-turut ini membuat para penonton terdiam. Mereka nggak percaya kalau bocah tanpa kelas bisa sehebat ini. Dan di pertandingan keempat ini, Ariel menghadapi pendekar tameng. Namun kali ini Ariel agak kesulitan karena Ariel harus mencari celah untuk mengatasi pertahanan musuhnya. Tapi di tengah duel itu, Ariel menggunakan skill ramalan milik ibunya, memprediksi gerakannya lalu menghancurkan pertahanan si tameng. Alhasil setelah melihat skill musuhnya itu, Ariel mengambil perisai musuhnya dan langsung meniru skill musuhnya. Dan そう簡単に捉えて。シールドバッシュ。俺のスキル
やばくないか。 Ya, 4 kemenangan berturut-turut itu membuat seluruh area heboh. Panitia akhirnya turun tangan untuk memastikan apakah Ariel benar-benar tanpa kelas. Dan setelah dites dengan bola sihir, hasilnya ya tentu Ariel memang benar-benar tidak memiliki kelas. Di belakang panggung, Rainer masih terkejut melihat kekuatan Ariel. Bahkan Lilia sampai menangis kenapa ia tidak menggadaikan rumah orang tuanya buat taruhan. Loh, jangan ditiru ya, Rek. Namun di pertandingan terakhir menjadi puncaknya, Ariel akan melawan samurai bernama Masamune, kartu as dari Black Blade. Namun saat duel dimulai, tekanan aura Masamune terasa kuat, tapi Ariel tidak gendar sedikit pun. Ia tahu kali ini skill bayangannya tidak akan berguna dan satu-satunya cara adalah beradu kecepatan. 状態になるし、お主は地面に伏しているでござ。剣を抜かない。いや、より早い方が勝つ。捉えた。勝った。 Ya, Masamune bergerak cepat, tapi Ariel lebih cepat lagi sebab selama ini ia berlatih dengan ibunya yang jauh lebih cepat dari siapapun. Dan ya, dengan badai tusukan pedang, Ariel menembus pertahanan Masamune dan menjatuhkannya dalam 1 kali skill. Alhasil kulit mereka yang dulunya redup kini kembali bersinar terang. Dragon Fang kembali menjadi salah satu kuil terkuat karena menang 5 kali berturut-turut tanpa kekalahan. じゃあアレルドラゴンパンクの勝利です。これはそのやっぱり雰囲気に流されてしま背抱きつく崩しておいてほしい。うとかなんでもない。無色風情が。 Kisah 4. Ya, setelah memenangkan pertandingan itu, mereka pun merayakan malam itu dengan makan bersama dengan makanan yang super enak. Dan setelah kejadian itu juga, si Lilia langsung ngebuat banget nih ngajak Ariel buat nikah dengannya. Tentu saja Ariel menolak karena tipe cewek Ariel itu lebih kayak Rainer. Rainer yang mendengar itu langsung malu-malu sendiri. Kemeseng. Tapi juga nggak terima nih kalau Ariel berbohong, sebab ia bilang dirinya cuma bisa memegang pedang dan nggak punya pesona sebagai wanita. Waduh, lu gak sadar doang Rainer. Tapi ya, tidak hari tanpa latihan. Ariel lagi-lagi menyuruh Rainer untuk meregangkan ototnya. Otot yang mana, Cak? Ya, otot semua badannya lah. Emang otot yang mana? Oh, Nah, Ariel masih ingin berlatih memperkuat ketangguhannya. Namun di tengah malam, ayah Lilia yang mendengar suara gaduh pun mencoba mengeceknya. Tapi ketika tahu bahwa mereka baru saja memenangkan kompetisi antar guild, bahkan Ariel sajalah yang mengalahkan mereka semua, sontak si ayah nggak percaya. Ia pikir itu cuma kebetulan belaka. Tapi Ariel bilang ke si ayah, meskipun anakmu punya banyak mimpi, itu lebih baik daripada si ayah yang sudah dewasa tapi cuma murung dan putus asa. Sebab ia masih bisa menggunakan pedang dengan 1 tangannya. Sontaklah si ayah nggak terima karena ia memiliki skill dual sword. Namun Ariel berani berkata seperti itu karena dirinya juga anak tanpa kelas. Tapi dengan latihan sungguh-sungguh, ia bisa mengalahkan petualang kelas A. Meskipun begitu, mereka tetap berharap si ayah bisa kembali seperti dulu, yang penuh ambisi dan semangat juang yang tinggi. Nah, soal latihan nih, Lilia punya ide buat latihan di dungeon karena di sana akan ada banyak monster yang cocok buat mereka sparring. Apalagi habis ini bakal ada Piala Dewa Pedang, kompetisi terakhir di kota pedang buat menentuin siapa pendekar terkuat. Tapi ketika Lilia menawarkan formulir yang katanya Piala Dewa Pedang, Ariel langsung menyobek surat itu karena ia tahu itu surat pernikahan. Saat nih bocah ngebet banget anjir. Sementara di sisi lain terlihat seorang penyihir yang disuruh Samsul buat mengawasi gerak-gerik mereka bertiga. Dan setelah tahu mereka akan pergi ke dungeon, Samsul langsung menyusun rencana jahat. Lalu keesokan harinya, pagi-pagi banget Lilia nyuri kesempatan buat ngerayu Ariel. Tentu Ariel yang langsung sadar langsung menghindar. Lilia udah mencoba berbagai cara buat manja ke Ariel, tapi tetap Ariel nggak mau.
Bahkan Ariel yang sudah muak pun mengikatnya biar gak ngelakuin hal yang aneh-aneh. Setelah itu Ariel pun masuk ke kamar Rainer yang ternyata masih tidur. Awalnya ia bertujuan untuk menyingkirkan tuh bocah, tapi ketika melihat Rainer yang Rainer masih bermimpi bareng papanya. Meskipun sekarang dia pendekar kuat, tapi dia tetap menjadi anak manja dengan papanya. ライナーはファザコンのようだな。なんてかっこ Singkat cerita, setelah pagi yang agak ribet sih, mereka akhirnya sampai di dungeon. Tapi kali ini bukan goa seperti biasa, melainkan ruang bawah tanah dengan sihir teleportasi yang bisa melompat ke lantai bawah sesuai lantai penyelesaiannya. Contohnya Lilia, ia sudah sampai lantai 12, Rainer di lantai 13. Dan karena Ariel baru pertama kali, ia harus mulai dari lantai 1. Ya, meskipun agak kecewa, mereka sepakat untuk nemenin Ariel bareng-bareng, walaupun sempat ada drama kecil. Aku mau nyulik berondong dulu ya, bye-bye. 俺はライナも一緒に来てほしい。 Di lantai 1 mereka cuma ketemu monster-monster lemah, jadi gampang banget buat dihabisin. Tapi saat mau lanjut ke lantai berikutnya, tiba-tiba muncul seorang petualang penuh dengan darah minta bantuan buat nyelamatin rekan-rekannya yang terjebak di dalam. Ariel dan tim sempat bingung mau bantu atau enggak nih. Tapi Lilia dengan otak bisnisnya punya ide. Oke, kita akan bantu tapi nggak gratis, yaitu harus berbayar. Mau gak mau si petualang pun mengasih bayaran untuk mereka. Awalnya Ariel curiga bukan soal uang, tapi karena pria itu meskipun sudah luka-luka dan penuh darah, ia masih bisa ngomong dan jalan santai. Mencurigakan banget emang. Dan benar saja, setelah mereka mengikuti pria itu, tiba-tiba mereka melihat sebuah jejak darah. Dan karena Lilia melihat satu koin emas di lantai, ia pun buru-buru mengambilnya. Mata duitan banget ya lu Tong. Tapi gara-gara itu, mereka malah kejebak teleportasi di lantai paling bawah. Ya, ternyata pria itu dibayar untuk menjebak mereka. Tapi karena jebakannya full satu ruangan, pria itu pun juga ikut ke bawah. Tong. Ya, mereka langsung teleport ke lantai dasar. Di sana suasana masih sangat mencekam. Sebelum mereka sempat beradaptasi, muncul cahaya besar dan keluar sebuah monster berzirah. Si bocah penipu itu langsung panik dan bilang kalau ini adalah lantai paling bawah, tempat Dewa Pedang berada. Dengan satu ayunan pedang saja, dewa itu bisa bikin tanah retak dan udara bergetar, sampai-sampai membuat kepala tuh bocah langsung botak. Ariel nyaris nggak sempat menahan serangan pertamanya. Tapi Ariel malah senang dong, karena ini adalah kesempatannya untuk mengetes kekuatannya. Dan di saat monster itu mengeluarkan sihir gravitasi, Ariel nggak pengaruh sama sekali karena ia sudah berlatih bareng ibunya, sang Dewi Pedang yang punya kekuatan mirip. Sang ibu memberikan cara mengalahkan Dewa Pedang dengan memecah aura suci, yaitu dengan kecepatan dingin dan membelahnya. Ya, meskipun pas latihan Ariel agak ngos-ngosan sih gara-gara sang ibu tidak bisa menahan kekuatannya. Tapi gara-gara itu Ariel sekarang bisa melawan monster itu dengan jurus pemecah Ananta. ユニットブレイクを教えますね。しないとな。私の金庫だ。 Wih, hebat banget suamiku. Aku bukan suamimu ya. Di situ mereka heran kenapa Ariel tahu teknik Dewa Pedang. Tapi Ariel akhirnya mengaku kalau ibunya adalah Dewi Pedang. Dan soal sebutan Putri Pedang di desa itu karena sang ibu tidak mau menjadi pusat perhatian. Tak lama kemudian muncul cahaya untuk mereka keluar. Dan setelah berhasil keluar, mereka pun membawa tuh bocah juga untuk diinterogasi. Namun di sisi lain, ayah Lilia mendengar kabar dari petualang lain bahwa anaknya terjebak di lantai bawah dungeon karena ulah si Samsul. Tentu si ayah marah karena si Samsul sudah mengambil tangan kanannya dan sekarang ia juga mau mengambil anaknya. Akan tetapi semua pikiran itu hilang ketika mendengar anaknya bersama yang lain datang. Samsul di situ jengkel dengan Ariel. Kenapa nih bocah gak mati-mati? Tapi mereka juga tidak bisa menuntut si Samsul karena itu sama saja mereka terjebak atas keputusannya sendiri. Sementara itu, ketika Samsul pulang dan kembali ke markasnya, ia pun murka karena rencananya gagal total. Dan di belakang muncul pedang hitam berisi kebencian, menawarkan kekuatan besar kepada Samsul, tapi tentu dengan bayaran tertentu.
Kisah 5. Beberapa hari kemudian terlihat Lilia tak menyangka saat melihat daftar babak penyisihan, ia dan Ariel ternyata berada dalam satu grup. Tapi peserta Piala Dewa Pedang di tahun ini benar-benar banyak. Dan soal Rainer, tentu saja ia berada di grup lain, tapi musuhnya juga sama kuatnya. Rainer hanya bisa berdoa semoga dirinya bisa sampai babak final. Lapor dulu ke papamu. Aku nggak pernah manggil papa loh. Lalu saat mereka akan berlatih di dungeon, sang ayah memperingati mereka agar berhati-hati karena mungkin saja mereka akan terjebak dalam perangkap Samsul lagi. Dan kini sang ayah sudah berubah, ingin kembali menjadi pendekar pedang lagi karena semangat yang diberikan oleh Ariel. もういい加減天使に戻らねえと。 Singkat cerita, hari kompetisi Dewa Pedang pun tiba. Area penuh penonton yang bersorak kegirangan menunggu momen besar ini. Tapi sayangnya di pertandingan awal Lilia kalah duluan, yang membuat Ariel kecewa karena ia menantikan duel melawan Lilia. Tapi yang lebih penting, Lilia memperingati Ariel kalau lawan berikutnya adalah seorang yang punya kemampuan khusus. Musuh itu bukan hanya pendekar pedang, melainkan seorang penyihir. Ya, meskipun penyihir, mereka tetap diperbolehkan untuk ikut kompetisi ini selama memenuhi syarat. Dan disinilah Ariel bersiap-siap untuk menunjukkan pada dunia kalau seorang tanpa kelas pun bisa mengalahkan orang dengan teknik khusus. Dan pertarungan pun dimulai. 魔法剣士も見苦しい言い訳だけはしないでくれる？ Wanita itu menyerang Ariel menggunakan sihir api, tapi Ariel tentu dengan mudah menghindari semua serangannya. Bahkan Ariel sempat meremehkan kekuatan lawannya yang katanya punya skill spesial, tapi bisa ia hindari semuanya. Merasa diremehkan, si wanita itu mengeluarkan kartu asnya, yaitu pedang api, yang membuat dirinya bisa mengendalikan api lewat ayunan pedangnya. Namun bagi Ariel itu masih biasa saja. Di situ Ariel menebas balik dengan menggunakan teknik bilah ganda yang membuat pedang wanita itu langsung padam, disusul dengan skill lari kilat. Dan dalam sekejap Ariel pun menumbangkan lawannya yang mempunyai skill khusus. 学べることが多いな。 Beberapa hari kemudian, tibalah hari final kompetisi Dewa Pedang. Pagi-pagi Lilia menyuruh ayahnya ikut berangkat untuk menyemangati Ariel dan Rainer yang masuk ke babak final. Tapi sang ayah menolak karena masih enggan bertemu dengan Samsul. Namun Lilia tetap memaksa. Ia tahu ayahnya pasti akan menonton juga meski menyelinap dari kejauhan. Sang ayah memang tidak pernah tahan melihat anggota serikatnya tumbuh semakin kuat. Di arena, Rainer terlihat gugup. Kakinya gemetar menghadapi pertandingan final ini. Ariel menepuk pundaknya, mencoba menenangkannya. Tapi tidak disangka, Ariel justru dipanggil lebih dulu yang akan melawan Samsul. Ya, sebelum pertandingan Rainer sempat malu-malu menyemangati Ariel yang membuat Rainer pun malu sendiri. Kepeseng. Namun saat duel dimulai, Ariel merasakan sesuatu yang aneh, di mana Samsul sekarang berbeda dari sebelumnya. Aura kelam seperti dirasuki oleh jin pinjol. Bentar, ini siapa yang buat skrip? The hell? Sang ayah yang menonton dari kejauhan langsung sadar pedang yang dibawa si Samsul itu adalah pedang terkutuk, yaitu pedang iblis, senjata yang dulu pernah disegel di kerajaan. Namun entah bagaimana kok bisa berada di tangan si Samsul. Pedang itu membuat pemakainya akan kehilangan akal karena dirasuki oleh iblis. Dan benar saja, iblis itu mengenarkan diri bahwa dia adalah Deurgelda, dewa iblis legendaris yang pernah membantai banyak jiwa. Semua orang di situ sangat panik, tapi iblis itu menciptakan penghalang membuat siapapun tidak bisa keluar dari arena ini. Tapi di depan Ariel tetap berdiri tegak. Ia ingat dulu iblis itu pernah dikalahkan oleh Dewa Pedang, yang artinya ia terkalahkan. Tapi iblis itu bilang dari ingatan inangnya saat ini atau Samsul, sang Dewa Pedang itu sudah tiada, yang artinya tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Ariel hanya tersenyum tipis
iblis. Kalau begitu, Ariel lah yang akan melakukannya. Sehingga pertempuran pun dimulai. そして2つ倒すことができる。今のバカな、なぜ貴様が謹慎小尺なだか。 Ariel melancarkan serangan beruntun, tapi si iblis masih bisa menangkis bahkan menghantamnya. Tapi beruntung sekali, hasil latihan dengan Rainer membuat Ariel cukup tangguh untuk menahan serangan itu. Dan akhirnya Ariel pun mengakhiri semuanya dengan jurus pamungkas, yaitu pemecah Ananta, sehingga iblis itu pun langsung tepar. ブレイクの献身と同じ献身だったとは。無足だ。 Namun iblis itu tidak mau dikurung lagi. Ia pun berencana melarikan diri dengan cara mencari tubuh baru yang bisa dirasuki. Dan tubuh itu adalah ayah Lilia. Ya, di situ si iblis langsung merasuki tubuh ayah Lilia, sekaligus langsung menyandera Lilia karena diinginkan tubuh ayahnya, Ariel adalah tunangannya. Beranggapan Ariel tidak akan berkutik jika ia menyandera Lilia. Tapi itu semua cuma kebohongan Lilia sendiri. Bahkan Ariel pun tanpa ragu akan menebas keduanya sekaligus. Alamak, ya iblis itu kaget bukan main. Tapi Ariel yakin sang ayah masih bisa mengendalikan tubuhnya dari dalam, tidak seperti si Samsulang berubah menjadi sosok iblis, dimana iblis itu pun agak kewalahan menahan kekuatan si ayah. Padahal iblis itu sudah menawari sang ayah kejayaan, kekuatan seperti di masa lalunya. Namun sang ayah tidak tergoda sedikit pun sekarang, karena gara-gara Ariel, sang ayah tahu meski dirinya punya kekurangan, tapi selama ia berusaha, ia akan menjadi kuat. Lalu sang ayah pun melemparkan pedang ke arah Ariel. Ariel yang sudah bersiap-siap pun langsung melompat dan membelah pedang itu sampai tak tersisa, sehingga si iblis itu pun musnah. 今度こそ倒せたはず。 Kisah 6. Singkat cerita, setelah kompetisi Dewa Pedang selesai, guild mereka kembali menjadi nomor 1 di kota. Dan sekarang guild juga penuh dengan anggota baru yang ingin dilatih langsung oleh sang ayah. Namun karena latihan ayah terlalu ketat dan agresif, membuat anggota baru pun kewalahan. Cak, di mana Ariel? Ya, ternyata Ariel sudah keluar dari guild ini, bahkan kota ini. Yang membuat Lilia kesal merasa ditinggalkan, padahal mereka pernah berjanji akan menikah. Itu cuma lu doang, Jir. Bahkan Rainer juga ikut mengejar Ariel ke kampung halamannya. Di sisi lain, Ariel terlihat pulang dengan Pak Sopir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Wait, ini kok malah nyanyi? Pak Sopir itu heran dan merasa aneh karena baru kali ini ia melihat ada juara 1 Dewa Pedang malah pergi dari kota. Tapi ya, begitulah Ariel. Ia tidak pernah puas berada di puncak. Ia selalu mencari tantangan baru dan kali ini ia ingin mengalahkan sang ibu. Sesampainya di rumah, sang ibu langsung tahu Ariel sudah pulang. Ariel pun menceritakan tentang dirinya yang baru saja memenangkan kompetisi Dewa Pedang. Namun kekuatan sang ibu masih jauh di atasnya. Dan agar tidak menghancurkan rumah, mereka berdua pun sepakat untuk duel di belakang gunung. Kali ini Ariel yang meminta ibunya tidak menahan diri. Dan pertarungan anak dan ibu itu pun berlangsung dengan begitu hebat. を使ったんだ。テルじゃないのか。から学んだことです。 Bahkan sampai warga desa mengira ada monster muncul di belakang gunung karena kilatan cahaya dari mereka berdua. Untuk pertama kalinya, Ariel mampu mengimbangi kekuatan sang ibu. Dan ketika mereka berdua sama-sama mengeluarkan jurus pamungkas, yaitu pemecah Ananta, sehingga di sisi lain, Rainer akhirnya sampai di rumah Ariel. Tapi yang menyambut malah adik Ariel yang begitu polos memanggil Rainer sebagai cewek sapi. Rainer pun langsung salah tingkah, di mana badannya yang gemuk. Gak nyadar nih orang. Untung saja Ariel dan ibunya datang dengan pakaian lusuh dan wajah babak belur. Dan ya, pemenang pertempuran kali ini adalah Ariel, yang membuat sang ibu pun bangga. Namun Ariel tetap rendah hati. Ia tahu ibunya sudah menunggu
menua dan tidak sekuat dulu lagi. Lalu sang ibu penasaran siapa wanita cantik yang dibawa oleh Ariel. Rainer pun mengenalkan diri dengan malu-malu kalau dia adalah Rainer, tinggal serumah dengan Ariel di kota. Bukan sekamar ya Rek, tapi satu serikat. Rainer datang bukan cuma untuk menagih alasan kenapa Ariel pergi tanpa pamit, meski sudah membuat surat pengunduran diri, tapi juga ia ingin belajar tentang caranya bertarung dari sang ibu Dewa Pedang. Dan tiba-tiba datang kepala desa yang memberitahu ibu Ariel kalau ada kegaduhan di belakang gunung yang mungkin itu adalah monster. Ariel dan ibunya cuma saling lirik dan cengir-cengir sendiri nih, karena mereka tahu monster itu adalah mereka sendiri. Dan karena Rainer adalah putri kepala desa yaitu Evan bertanya ke Rainer tujuannya datang ke sini. Ibu menjawab kalau anaknya ingin belajar menjadi pendekar sekaligus calon pengantin. Sang ayah pun bangga bahkan merestui hubungan mereka. Tapi di dalam hati Rainer ia merasa malu sendiri sebab tujuannya bukan itu. では自分は Beberapa waktu kemudian, Ariel menemui ayahnya yang sedang bereksperimen dengan sihir. Sang ayah bangga melihat anaknya pulang membawa wanita cantik. Bentar, Dani ayah kok aneh. Tapi di situ tujuan utama Ariel adalah memberitahu kalau dirinya sudah bisa mengalahkan sang ibu. Makanya sekarang ia ingin belajar sihir dari sang ayah. Namun sayangnya, sihir itu cuma bisa dilakukan oleh orang yang punya mana alami di tubuhnya. Di dapur, Rainer masih belajar memotong sawi, tapi hasilnya malah satu meja yang kebelah menjadi dua. Dan sang ibu pun bilang kalau mau menjadi pendekar sejati, kuasailah dulu pikiranmu, keahlianmu, dan tubuhmu lewat kegiatan sehari-hari. Sementara itu sang ayah menjelaskan soal energi mana kepada Ariel, di mana sihir itu seperti pedang, semakin sering digunakan semakin kuat jadinya. Dan karena Ariel pernah minum ramuan sesuatu yang membuat yang ada di dalam tubuh Ariel itu seperti sembuh, ia yakin ia punya mana sihir. Makanya sang ayah pun ingin mengetes dan menyuruh Ariel mencoba fokus mengeluarkan energi dari tangannya. Dan ternyata 今のしょぼいのが ya berhasil. Tapi Ariel langsung pingsan karena kehabisan mana sihir. Lalu keesokan harinya Ariel membeli semua ramuan pemulih dari apotek dan mulai berhati menggunakan sihir setiap harinya. Hingga setengah tahun berlalu Ariel sudah bisa mengeluarkan sihir. Meski sering pingsan karena kelelahan, namun ia masih juga belum bisa memakai mantra. Sang ayah pun menyarankan agar Ariel sekolah di sekolah sihir, tempat yang dulu pernah ia datangi di masa muda. Karena mantra itu harus dihafal dan dilatih di kepala ketika merapalkannya. Lalu di saat makan siang bareng, Rainer kini sudah jago memasak. Kehangatan di keluarga Ariel membuat Rainer iri. Mungkin kalau ibunya masih hidup, keluarganya akan seperti keluarga Rainer. Dan karena itulah semangat Ariel pun semakin membara, ingin menjadi kuat seperti sang ayah dan sang ibu. さあお任せあれ。そうか。よし、もっと強くなれるぞ。 Kisah 7. 3 tahun sudah berlalu sejak kejadian besar di Kota Pedang. Selama itu Rainer sudah berlatih di rumah Ariel, menggali kemampuan tempurnya di ibu Ariel sang Dewi Pedang. Namun di pagi yang tenang itu, adik Ariel mendapatkan sebuah surat dari kakaknya tentang Ariel yang ingin pergi menuju ke kota sihir untuk bersekolah di sana. よしよし。私も昔全残される方はだからライナちゃんまで誰に似たのかしら。おはよう。みんな元気ならいいわね。 Di sisi lain kita diperlihatkan Ariel sedang pergi menggunakan kereta kuda yang dulu pernah ia tumpangi saat pergi ke Kota Pedang. Sontaklah itu membuat Pak Kusir yang sedang bekerja pun heran, karena 3 tahun yang lalu ia sempat mengguncangkan Kota Pedang dan sekarang Ariel ingin mengguncangkan kota sihir juga. Di sebelah Ariel terdapat murid baru yang juga ingin pergi ke kota sihir. Awalnya mereka meremehkan Ariel karena terlihat lebih tua dari mereka, menganggap Ariel tidak lulus ujian dari dulu. Kita sebut saja si Asep.
si bocah tengil ini. Lalu cewek-cewek yang bernama Kufah dan kita sebut saja si hijau. Lalu ketika Asep bertanya warna sihir apa yang dipunyai oleh Ariel, Ariel sempat kebingungan karena di dunia sihir itu dibagi dalam berbagai macam warna. Sihir hitam, sihir putih, kuning, hijau, biru, dan merah. Dan setiap orang hanya bisa mempunyai satu warna sihir, terkecuali Ariel yang bisa menguasai semuanya karena dia memang bukan punya bakat sihir. Namun ketika Ariel mengaku ia peringkat tanpa kelas, mereka agak menertawakannya karena mereka tidak percaya. Tapi ketika Ariel menunjukkan kartu tanpa kelasnya, mereka akhirnya percaya. Namun bingung, kenapa Ariel ingin masuk ke institut sihir? Dan di saat mereka masih meremehkannya, tiba-tiba terdengar suara monster yang berteriak sampai membuat kuda Pak Kusir yang sedang bekerja pun pingsan. Bentar Dani, intonasinya kok kayak... Ariel bilang bahwa itu mungkin Raja Troll, monster yang sangat kuat dan mungkin akan menyerang mereka. Tapi karena kuda mereka pingsan, mau tidak mau mereka harus melawannya. Awalnya mereka bertiga percaya diri untuk melawan monster itu dengan cara bekerja sama. Apalagi si Asep yang percaya diri dengan skill sihir merahnya. Namun ketika monster itu datang, salah, bukan monster ini cuy, melainkan monster satunya yang lebih besar, yang membuat mereka bertiga dan si Asep pun langsung ngompol di celana. Alamak. Tapi demi menjaga teman-temannya, Asep memberanikan diri meski kakinya gemetar. Asep mulai mengeluarkan sihir fireball, tapi itu tidak mempan sedikit pun kepada si monster. Akhirnya Ariel yang kasihan langsung menunjukkan sihirnya dan... 何が起きた？ もっと威力を落としてもよか Ya, ったな。 setelah itu Ariel menyembuhkan kudanya. Di situ Asep yang baru menyadari kalau Ariel lebih kuat darinya langsung meminta maaf. Bahkan mengakui Ariel sebagai gurunya. Mereka mulai curiga menganggap Ariel cuma menyembunyikan identitasnya menggunakan kartu palsu tanpa kelas. Tapi Ariel hanya bisa membiarkannya. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di kota sihir Asbel. Itulah, gara-gara kejadian tadi, si Asep entah kenapa nempel seperti anak anjing dengan Ariel. Akan tetapi, sampainya di sana, di sekolah sihir ini, murid akan dibagi berbagai macam institut sihir. Seperti yang admin sebutkan tadi. Contohnya si Asep, ia akan ke institut merah, Kufa ke institut biru, dan si hijau akan ke institut hijau. Di situ Ariel hanya bisa berharap semoga ia tidak ditolak seperti di kota Padang. Namun entah kenapa di kota sihir ini tidak ada diskriminasi. Semua orang boleh ikut tapi harus lulus tes ujian masuk, yaitu menghancurkan zirah menggunakan api. Di tempat ujian di situ ada salah satu murid yang bisa menguasai sihir lanjutan meskipun ia masih kecil. Ia cuma ketawa ketiwi meremehkan murid yang lain. Dan ketika murid itu menunjukkan sihirnya, mereka semua kagum dengan sihir yang begitu dahsyat. Tapi zirah itu tidak meledak ataupun hancur sama sekali karena boneka itu terbuat dari mithril. Selanjutnya, Ariel, ia ingin menunjukkan skillnya yang asli meskipun murid itu mengejeknya. Tapi itu membuat murid itu langsung terbungkam. Awalnya murid itu senang karena Ariel cuma mengeluarkan sihir setitik jarum. Tapi ketika melihat boneka itu meleleh, bocah itu terbungkam. Yang ternyata sihir yang dikeluarkan Ariel itu bukan sihir eruption biasa, melainkan sudah ia modifikasi dengan menyerang fokus ke satu titik yang membuat panasnya lebih terkonsentrasi. Dan setelah itu Ariel pun melanjutkan ke tes ujian masuk institut yang lain. Di institut biru, Ariel masuk untuk menunjukkan sihir esnya. Dan lagi-lagi, Ariel membuat mereka semua tercengang. Karena dengan sihir esnya, ia bisa menghancurkan boneka mithril lagi. Lalu di institut hijau, Ariel bertemu dengan si hijau yang sedang ketakutan. Sehingga Ariel mencoba menyemangatinya karena semua orang itu bisa gagal. Tapi dalam kegagalan itu, kita bisa mendapatkan pelajaran berharga untuk menjadi lebih kuat. Sehingga motivasi itu membuat si hijau pun bangkit. Dan untuk ujian masuk di institut hijau ini hanya menyuruh murid memutar kincir angin. Tapi Ariel malah menghancurkannya menggunakan sihir tornado. そうですね。よかった。トルネードじゃなくて木星だったのか。で人生が終わるなんて
Singkat cerita, setelah ke berbagai macam institut, akhirnya Ariel sampai di Institut Hitam. Meskipun tempat ini agak menyeramkan, tapi di dalamnya ia bertemu dengan seorang wanita yang mencari peliharaannya. Dan di Institut Hitam ini, orangnya aneh-aneh dah. Bahkan ada yang hanya tengkorak saja. Khusus di Institut Hitam, tidak ada ujian masuk karena tidak banyak anak yang ingin belajar sihir hitam. Makanya siapapun akan diterima meskipun orangnya agak aneh. Dan setelah itu, Ariel pun berencana untuk istirahat. Namun tak sengaja bertemu dengan mereka bertiga yang berdebat tentang Ariel masuk ke Institut Hijau, Biru, ataupun Merah. Tapi Ariel bilang kepada mereka bahwa ia akan ikut semuanya. じゃないですか。誰かを選ぶつもりなどない。全部通うつもりだ。もう一人で3つの学白黒。 Kisah 8. Singkat cerita, Ariel akhirnya memberitahu mereka semua kalau dirinya diterima di semua institut sekolah sihir. Mereka sampai melongo gak percaya, sebab biasanya orang cuma bisa masuk satu institut saja. Tapi Ariel malah masuk semuanya. Lah, masalahnya bukan izin, tapi jadwalnya. Sebab kebanyakan kelas Ariel itu bentrok, yang artinya Ariel harus rela melewatkan beberapa pelajaran sihir. Namun di peraturan sekolah tertulis bahwa kehadiran hanya 20% dari nilai total. Sehingga selama nilai ujian bagus, seorang murid tetap bisa lulus. Jadi Ariel santai saja, yang penting ia tetap mendapatkan nilai tertinggi di semua institut. Namun si Hijau menjelaskan bahwa pelajaran terbaru tidak ada di buku manapun. Semua teknik baru hanya diajarkan oleh guru langsung. Ariel mau tidak mau harus mencari cara supaya tidak ketinggalan. Tapi Ariel punya ide dengan menyontek catatan mereka. Dengan itu, hanya tinggal 2 institut saja yang harus Ariel masuki. Baca, Institut Hitam gimana? Ya, kalau itu mah jadwalnya longgar, bahkan murid dibebaskan untuk belajar mandiri. Lalu di kelas pertama, Institut Merah, Ariel masuk bersama si Asep. Di sana mereka bertemu dengan si bocah tengil kemarin yang masih tidak terima atas kekalahannya. Anak itu tetap sombong, seolah kekuatan sihir merahnya adalah yang paling hebat di kelas ini. Namun ketika Ariel menyebut bahwa ia bukan penyihir ataupun peramal, bahkan orang berkuasa, bocah tengil itu langsung kaget. Kenapa orang selemah ini bisa sekuat itu? Lalu pelajaran pertama dimulai, yaitu bahasa sihir. Biasanya orang yang memperoleh berkas sihir otomatis ia bisa membaca dan menulis magis. Tapi Ariel tidak, ia tentu harus belajar manual. Meskipun begitu, pelajaran ini tidak begitu menarik baginya. Sebab ayahnya sudah mengajari dasar-dasar sejak dulu. Dan Ariel malah lebih penasaran dengan pelajaran yang lain, yaitu di Institut Hijau. Di sini Ariel sangat antusias karena pelajaran di hari itu adalah terbang. Ya, Ariel pernah minta ayahnya mengajarinya. Tapi sayangnya sang ayah ternyata takut ketinggian. Jadi Ariel tidak pernah dapat pelajaran soal terbang. Lalu setelah guru menjelaskan teori dasar, yaitu mengontrol tekanan angin dan keseimbangan tubuh, para murid pun mulai mencoba. Si Hijau sempat berhasil naik beberapa meter, tapi ia tidak bisa menjaga stabilinya, yang membuatnya langsung jatuh. Tak terkecuali Ariel yang juga mencobanya dengan membuat tornado kecil yang membuatnya langsung terbang di atas langit. Tapi ya, karena angin terlalu kuat membuat Ariel terpental dan langsung jatuh. Namun ada satu murid yang memanfaatkan momen itu untuk meledek Ariel sambil memamerkan teknik terbangnya. Yang ternyata bocah itu mengaku kalau ia sudah bisa sihir terbang sejak lama, bahkan sering ikut lomba kecepatan. Sontak pernyataan itu membuat Ariel langsung tertarik dan bertanya kapan balapan selanjutnya. Bu guru menjawab 2 bulan lagi. Tapi bocah itu bilang kalau setiap orang butuh 6 bulan latihan sebelum ia bisa terbang stabil. Ariel di situ hanya tersenyum kecil dan akan membuatnya terkejut. 1年後を目指す。風と似た術式を組んでレース参加。あるなら大丈夫だろう。そう言うと思ってました。 Beberapa hari kemudian, Asep tiba-tiba dipanggil oleh si Hijau dan Kufang untuk membantunya mengambil barang milik mereka yang tertinggal di kelas. Tentu mereka memanggil Asep karena ketakutan sebab mendengar rumor tentang hantu gentayangan di area sekolah. Dan saat mereka berdebat apakah rumor itu beneran atau tidak, tiba-tiba muncul bayangan hitam besar dari belakang mereka. Tapi yang muncul
muncul ternyata ya Ariel yang sedang belajar sihir terbang selama ini. Yang ternyata rumor hantu terbang itu berasal dari Ariel yang gara-gara sering berlatih di area sekolah. Walaupun awalnya mereka ketakutan, tapi gara-gara semangat Ariel justru itu membuat mereka terpacu ingin belajar lebih giat lagi. Dan setelah membantu teman-temannya pulang, Ariel lanjut ke Institut Hitam untuk membaca buku kuno di sana. Lalu keesokan harinya, pelajaran sihir merah di kelas, Ariel mengangkat tangan memperingati guru kalau ia salah menulis rapal mantra. Guru terkejut karena Ariel sadar. Tapi ketika Ariel bilang bisa mempersingkat mantra itu, Pak Guru pun mempersilahkan Ariel untuk menuliskannya di depan papan. Dan ketika guru melihat hasil tulisannya, ia tercengang karena mantra itu adalah mantra tingkat lanjut, bisa dipakai oleh kelas atas. Namun untuk pemula itu sangat berbahaya karena tidak ada mantra pelindung. Jadi kalau gagal meledak, ia akan mengenai penggunanya. Tapi sang guru menyadari Ariel benar-benar memahami struktur mantra, bahkan bisa mempersingkatnya. Yang membuat Pak Guru pun mengusulkan agar Ariel mengikuti ujian promosi untuk masuk ke kelas 2. Mendengar itu, bocah tenggil itu, kita sebut saja Johnny, juga ingin ikut karena jelas ia tidak mau kalah dari Ariel. Di arena ujian, guru menjelaskan bahwa ujiannya adalah melawan monster. Siapapun yang mampu mengalahkan monster itu akan dinyatakan lulus. Johnny maju pertama dan lawannya adalah seekor Minotaur. Tanpa pikir panjang, Johnny mengeluarkan sihir andalannya, yaitu Eruption. Ini memang sihir tingkat lanjut, tapi punya kelemahan fatal, di mana mantranya tidak cepat dan sulit diarahkan ke arah musuh yang terus bergerak. Akhirnya serangan itu tidak efektif dan Minotaur tetap bisa menyerangnya. Di situ Johnny pun dinyatakan tidak lulus. Dan ini membuat pelajaran penting buat dirinya. Kalau jangan sombong, kalau kemampuanmu belum seberapa. Guru bahkan memberinya nasihat bahwa mungkin dalam 2 tahun latihan barulah Johnny bisa mengalahkan monster sekuat itu. Lalu giliran Ariel. Monster yang muncul untuknya kok sangat berbeda ya. Lebih besar, lebih hitam, dan lebih agresif. Hitam. Lupakan. Di situ panitia panik dan berteriak kepada mereka kalau ia salah mengeluarkan Minotaur yang tingkat tinggi. Namun tidak ada waktu berpikir lagi untuk Ariel. Ia langsung mengeluarkan sihir tombak api dan akan menyerang Minotaur itu. Tapi serangan pertamanya meleset karena Minotaur itu bisa menghindarinya. Namun ternyata tombak sihir itu auto menargetkan monster dan tepat mengenai kaki Minotaur itu, yang membuat Minotaur itu pun terjatuh dan lumpuh. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Ariel. Ia langsung mengeluarkan sihir Eruption versi modifikasinya dengan menargetkan titik lemah monster itu. Dan ya, itu membuat monster itu pun musnah dan Ariel dinyatakan lulus. Akhirnya setelah ujian selesai, Ariel kembali berkumpul dengan Asep, Kupah, dan si Hijau. Mereka sangat senang melihat Ariel berhasil naik kelas begitu cepat. Namun Ariel harus berpikir kalau satu institut bisa mengadakan ujian promosi, berarti institut yang lain juga harus bisa. Makanya Ariel kali ini harus mencari cara untuk ikut ujian promosi di semua institut. Dan inilah misi baru Ariel di sekolah sihir. Kisah 9. Di sisi lain, kita diperlihatkan Rainer yang masih saja tidak bisa memasak. Tapi sang ibu tidak khawatir karena Ariel dulu juga mengalami banyak kegagalan. Namun dengan banyaknya berlatih, itu akan membuat kita semakin kuat. Lalu kita kembali ke Ariel. Ya, misi kali ini Ariel adalah mengikuti ujian promosi di semua institut. Dan setelah selesai melakukan ujian promosi di Institut Merah, sekarang Ariel menuju ke Institut Biru, di mana Ariel memaksa Bu Guru supaya dirinya ikut ujian promosi. Namun Bu Guru itu ngotot tidak bisa karena ujian itu hanya digunakan untuk murid berprestasi. Ariel ngeyel dan ingin Bu Guru untuk melihat sihirnya. Tapi ketika Ariel bilang kalau pelajarannya kali ini akan menghambatnya, sontalah Bu Guru marah
sebab Ariel bilang kalau kelasnya tidak sesuai dengan levelnya. Alhasil Bu Guru pun yang merasa diremehkan ingin melihat sihir Ariel secara langsung dengan cara mereka akan berduel, dimana jika menang Ariel boleh mengikuti ujian promosinya. Tentu ini adalah tantangan untuk Ariel karena Bu Guru adalah seorang penyihir kelas tinggi, dan supaya adil pemenangnya ditentukan dengan sihir yang bisa menguras pelindungan lawan. Tapi Ariel tidak gentar sedikit pun karena ini adalah jalan satu-satunya supaya Bu Guru mengizinkannya mengikuti ujian promosi. Pertama-tama Bu Guru yang akan menyerang Ariel, di mana Bu Guru mengeluarkan sihir Estrom yang membuat targetnya akan diselimuti oleh badai es sampai membuat badannya membeku. Tapi itu tidak berpengaruh ke Ariel karena Ariel bisa membuat perisai pelindung. Dan sekarang waktunya Ariel menyerang dengan menggunakan sihir yang sama pada saat ujian masuk, sehingga itu membuat Bu Guru ketawa karena sihir itu hanyalah ecek-ecek baginya, sehingga dengan mudahnya Bu Guru menghadang semua serangan Ariel. Makanya Ariel pun mengeluarkan biji es yang lebih banyak dari sebelumnya, tapi itu tidak membuat Bu Guru gemetar karena ia juga bisa mengeluarkan biji es sebanyak itu. Tapi Ariel membuat Bu Guru pun langsung ketar-ketir karena Ariel tak hanya mengeluarkan 100 biji es di depan, melainkan di kanan, kiri, dan belakang Bu Guru, sehingga Bu Guru pun tidak bisa menyerang dan hanya bisa untuk berlindung. Akan tetapi itu menjadi kelemahan untuk Ariel karena di setiap serangannya itu membuat pelindung es Bu Guru semakin tebal. Tapi itulah rencana Ariel, dengan mengurung Bu Guru di perlindungannya sendiri, Ariel akan menyerang langsung dari atas. Sementara Bu Guru kaget karena dari sepengalamannya orang yang mengeluarkan sihir sebanyak itu pasti akan kehabisan mana sihir. Namun Ariel tidak, sehingga jika Bu Guru tidak bisa menghindar, otomatis Bu Guru akan terkena serangan itu. Dan Bu Guru hanya bisa menahan dengan es pelindung. Namun sayangnya pelindungnya tidak bisa menahan serangan dari Ariel. Singkat cerita, Ariel pun lulus dari ujian promosinya, dan itu membuat mereka bertiga pun merasa bangga. Tapi PR Ariel masih banyak, yaitu melakukan ujian promosi di kelas hijau. Makanya Ariel pun mengajak si hijau menemui Bu Guru. Tapi sayangnya Bu Guru bilang kalau ia tidak bisa mengadakan ujian promosi seperti kelas lain. Tapi ada dokumen yang bilang jika Pak Kepsek bisa memberikan izin, sehingga Ariel harus menemui Pak Kepsek. Tapi sayangnya Pak Kepsek itu orangnya sangat sibuk dan tidak mungkin meluangkan waktunya untuk menemui satu murid saja. Tapi si Hijau punya ide. Kemudian kita melompat ketika lomba terbang akan dilaksanakan. Ya, ini adalah saran dari si Hijau. Jika ingin bertemu dengan Pak Kepsek, Ariel harus memenangkan juara 1 dalam perlombaan terbang ini. Ya, meskipun Bu Guru pada waktu itu memperingati Ariel sih, karena sangat tidak mungkin sebab pesertanya sangat banyak. Namun tidak ada kata mustahil bagi orang yang berusaha. Beralih ke lomba, Ariel bertemu dengan bocah pada waktu itu. Ya, kita sebut saja si Johnny. Nah, si Johnny ini dilupakan oleh Ariel dong. Dan si Johnny ini percaya diri, dia yang akan memenangkan pertandingan ini. Namun Ariel menyangkal kalau dirinya lah yang akan menang. Dan pertandingan terbang pun dimulai, di mana setiap peserta akan mengelilingi sekolah dengan rute yang ditentukan. Dan Pak Kepsek juga hadir menyaksikan pertandingan ini. Dan juga ada komentator kita yang bernama Damdal. Kita sebut saja Cak Movie. Hehe, ganteng soalnya. Dan pertandingan pun dimulai. Setiap orang menyemangati temannya masing-masing. Tapi tentu pertandingan ini sangat sengit. Dan yang memimpin pertandingan ini dia bernama Diony, juara 1 di pertandingan tahun lalu, sampai disebut sebagai Dewi Langit. Tapi juri kepo dan salfok dengan murid baru kelas 1, yaitu Ariel dan si Johnny yang menyamai kecepatan seniornya. Tentu di pertandingan ini juga ada strategi dan tantangan, di mana mereka akan berbelok tajam melewati gerbang utama, di mana ini adalah ujian pertama untuk mereka melihat seberapa kuat konsisten mereka dalam terbang.
Tentu pertandingan dipimpin oleh Diony lagi dengan memajukan kecepatannya. Tapi mereka berdua juga tidak mau menyerah. Dan karena Diony ini ingin sekali menang, ia pun menaikkan kecepatan terbangnya lagi. Tentu itu membuat si Johnny ngos-ngosan. Meskipun begitu, ini adalah pertunjukan bagus bagi murid di tahun pertamanya. Kembali ke Ariel, lagi-lagi ia berhasil membalap si Donnie. Tapi Donnie menaikkan kecepatannya lagi. Namun sayangnya Ariel tidak bisa menaikkan kecepatannya lebih dari ini karena kekurangan jam terbang. Apa boleh buat, Ariel pun akan menunjukkan skill kombonya, yaitu mengeluarkan teknik andalan memadatkan udara untuk memicu udara supaya menambah energi dorong. Sementara itu membuat semua orang terkejut. Bahkan Cak Movie kaget karena teknik itu dibutuhkan kekuatan kaki yang sangat kuat yang mungkin hanya dimiliki oleh pendekar pedang langit. Ya tahu sendirilah, Ariel kan pendekar pedang. Dan tantangan berikutnya yang menjadi penentu siapa pemenangnya. Karena dengan kecepatan mereka sekarang, mereka dituntut menikung tajam kembali ke arena pertandingan dengan melewati gerbang utama lagi. Tentu mereka harus mengurangi kecepatan untuk akselerasi, tapi Ariel tidak berhenti maju. Alhasil Diony memutuskan untuk mengurangi kecepatan saja. Dan entah kenapa Ariel malah terus-menerus menaikkan kecepatannya, di mana itu mustahil untuk dipercaya. Tapi Ariel tak kurang akal. Ia menggunakan kompresi udara lagi untuk berbelok tajam dengan tangannya. Tentu kekuatan kaki dan tangan Ariel tidak kaleng-kaleng. Alhasil Ariel lah yang memenangkan pertandingan ini. Itu membuat Donnie pun bangga dengan Ariel karena Ariel membuat pertandingannya menjadi lebih seru. Setelah itu Ariel pun menemui Pak Capsek saat menyerahkan penghargaan dan menginginkan untuk ikut ujian promosi. Dan dengan skill yang dipunyai oleh Ariel, Pak Capsek pun menyetujuinya. Sehingga sekarang tinggal 3 institut lagi yang harus Ariel selesaikan. Kisah 10. Selanjutnya di Institut Kuning, Ariel mencoba menanyakan kepada Bu Guru, namun sayangnya ujian promosi itu harus menyelesaikan pertunjukan bakat. Dan sayangnya pendaftarannya sudah ditutup karena sudah banyak peserta yang mendaftar. Dan untuk jadwal selanjutnya mungkin menunggu beberapa bulan lagi. Dan karena terlalu lama, Ariel pun memohon bagaimanapun ia ingin ikut untuk berpartisipasi. Dan ketika Ariel bilang kalau ia sudah membuat golem buatannya sendiri, dari belakang muncul pria yang tertarik dan langsung mengajak Ariel untuk menjadi asisten risetnya dengan memamerkan golem mereka masing-masing. Tapi di belakang Bu Guru menghela nafas karena Pak Rockwell itu ia suka sekali mengintimidasi murid yang ia uji dengan mengalahkan golem muridnya dengan golem buatannya. Tapi Ariel tidak bisa mundur karena ini adalah satu-satunya cara untuk ikut berpartisipasi dalam pertunjukan bakat ini. Singkat cerita, hari pertunjukan bakat itu pun dimulai. Terlihat banyak para murid menunjukkan bakatnya dalam menciptakan patung dan karya seni. Dan setelah itu waktunya instruktur Rockwell tampil bersama Ariel menunjukkan kemampuan mereka. Para murid kasihan kepada Ariel yang akan dipermalukan di pertandingan kali ini, di mana kolom yang dikeluarkan oleh Pak Rockwell adalah kolom pertempuran terkuat saat ini. Namun Ariel juga mengeluarkan golem buatannya. Ya meskipun cuma satu, tapi golemnya terbuat dari besi. Bukan besi biasa rek, melainkan sihir alkimia yang membuat logam itu lebih kuat dan ringan dari biasanya. Awalnya ia meremehkan, mungkin dengan sekali pukulan golemnya akan hancur. Tapi baru saja pertandingan dimulai, pukulan golem Pak Rockwell memantul balik ke tangannya sampai membuat golemnya hancur. Alhasil Pak Rockwell pun akan serius menanggapi pertandingan ini. Meskipun dengan sihir penguat, Ariel tidak gentar sedikit pun. Ia juga mengeluarkan serangan ampuhnya dengan mengeluarkan pedang besi untuk membantu pertarungan. Dan ゴーレムに剣か。君には悪いが。そうはいかない。 ya, dengan sekali hunusan pedang, keempat golem Pak Rockwell hancur seketika. Dan inilah kekuatan yang Ariel punya sampai membuat Pak Rockwell pun ketar-ketir. Sehingga Ariel pun memohon kepada Pak Rockwell untuk membantunya ikut ujian promosi. Tapi Pak Rockwell tidak bisa, namun bisa mengatur dengan memberitahu Pak Capsek kalau Ariel akan membantu meriset golemnya. Dan selanjutnya di Institut Putih, tentu Ariel langsung menghadapi ujian praktek dengan memasuki sebuah goa yang banyak ilmu hitam di sana. Nanti di goa akan terdapat banyak undead atau gampangnya skeleton yang akan menyerang mereka.
Tapi dengan mudahnya Ariel memusnahkan semuanya. Dan ketika Ariel ingin masuk ke dalam, Bu Guru melarangnya karena ujiannya udah selesai. Lah, gampang banget dong. Sampai 1% kekuatan Ariel pun gak keluar. Dan ketika mereka akan kembali, Ariel menyadari ada undead yang menyembunyikan kehadirannya. Meskipun Ariel menggunakan sihirnya untuk menghilangkan undead itu, sayangnya undead itu tidak bisa dikalahkan, bahkan bisa berbicara, yang artinya dia adalah undead tingkat tinggi. Tapi dengan mudahnya Ariel langsung memusnahkannya dengan sihir Holy Cross. Sontak Bu Guru kaget dengan skill Ariel yang terlalu tinggi. Soalnya skill sihir Holy Cross hanya bisa dipakai oleh para penyihir yang terlatih dan berbakat. Nah, tinggal satu institut lagi, yaitu hitam. Sayangnya di institut hitam ini tidak ada ujian promosi. Tapi Ariel kepo dengan salah satu pintu yang tertutup rapat di belakang perpustakaan. Natalia menjelaskan kalau itu adalah tempat praktek ilmu sihir hitam, karena sihir hitam itu bisa membunuh seseorang. Makanya dibuatkan tempat khusus untuk praktek. Itu membuat Ariel pun pengen mencobanya dan mengambil beberapa buku yang agak sulit. Awalnya Ariel mencoba buku pertama, namun tidak begitu menarik. Dan ketika mencoba buku keduanya, mantranya hilang. Yang ternyata itu adalah segel pengunci iblis. Dan iblis itu sekarang berada di sampingnya. Ya, si iblis pun sangat senang karena akhirnya ia bisa lepas. Dan dengan sombongnya menantang Ariel. Sontaklah Ariel langsung mengeluarkan sihir ledakannya. Namun sayangnya iblis itu mengunci kekuatan Ariel, sehingga tidak ada cara lain lagi selain serangan fisik. Dan sayangnya iblis itu juga bisa regenerasi. Tapi Ariel tidak kehabisan akal. Ia menyerang secara berturut-turut sampai membuat si iblis kewalahan, sampai tidak bisa beregenerasi lagi, sampai mengecil pula. Sehingga iblis itu pun memohon ampun untuk membebaskannya. Tentu Ariel mensetujuinya, tapi dengan syarat mengikatnya sebagai budak. Otomatis iblis itu terikat dengan Ariel. Bahkan ketika membantah, iblis itu akan dibakar oleh sihir itu. Sehingga mulai sekarang kita sebut saja si Paijo akan menjadi pelayan pribadi Ariel. Singkat cerita, 6 bulan sudah berlalu. Kita diperlihatkan setiap kepala institut sihir mengadakan rapat. Sayangnya, pembagian institut ini tidak merata karena institut hitam tidak mendapatkan dana, bahkan minus 40% dari tahun lalu. Karena institut hitam kekurangan murid, bahkan menganggap sihir hitam itu tidak berguna di masyarakat. Tapi semua bisa berubah dengan hasil akhir yang akan ditentukan ketika penampilan kontes sihir 6 institut. Sontaklah kepala sihir hitam tidak terima dan akan melakukan sesuatu. Singkat cerita, para murid-murid pun menyiapkan dekor mewah untuk menyambut pentas dari 6 institut. Tentu saja Ariel juga akan ikut serta, namun menunggu undangan dari Pak Kepsek. Institut yang mana, Cak? Nanti kalian tahu, Re. Dan di malam harinya kita diperlihatkan Pak Kepsek kelas hitam sedang melakukan ritual pemanggilan monster untuk menunjukkan kalau sihir hitam adalah sihir yang terbaik. Namun sayangnya sihir itu malah membuat kehancuran karena monster slime itu malah memakan Pak Kepsek itu sendiri. Kisah 11. Alhasil keesokan harinya monster slime itu mulai memakan semua yang ada di depannya. Lalu kita diperlihatkan Ariel yang memulai harinya dari bangun tidur lalu menyaksikan persiapan anak-anak untuk menyambut festival 6 institut sihir. Dan tak lupa ia juga berlatih. Dan waktunya itu pun tiba. Ariel bertemu dengan Pak Kepsek untuk menentukan siapa yang akan ia wakili. Tapi tak disangka mereka semua secara bersamaan menyatakan Ariel sebagai perwakilan institut mereka masing-masing. Namun tak lama kemudian mereka semua kebingungan sebab perhatian mereka langsung teralih ketika mendengar suara kegaduhan dari arena kompetisi. Ya, ternyata slime itu sudah menuju ke arena pertandingan karena ia merasakan banyak energi yang bisa diserap dari memakan para murid. Dan saat semua orang berlari menyelamatkan diri, bocah dongo ini malah percaya diri ingin melawan slime itu. Tapi tentu sihirnya tidak mempan sama sekali. Dan untungnya Dione datang tepat waktu menyelamatkan si dongo itu.
Di sisi lain, mereka bertiga kini dikejar oleh monster itu. Mereka mencoba menghalanginya dengan sihir yang mereka sudah pelajari. Tapi sayangnya, semua sihir tersebut malah diserap dengan mudahnya oleh si monster. Dan untungnya para kepala sekolah datang untuk melawan monster slime itu. Namun semua sihir mereka justru dilahap dengan sangat mudah oleh si monster. 黒の学院で発生したようで先ほどの戦いからアーマフロスト本気だったんだ。これはまず魔法耐性がある Dari atas, Ariel melihat para suhu menyerang monster itu. Dan barulah Ariel teringat tentang sihir yang dulu pernah ayahnya ajarkan untuk menghadapi monster seperti ini. Nah, karena slime ini adalah monster penyerap energi sihir, semakin mereka menyerangnya dengan sihir, semakin besar pula sihir yang didapatkan oleh monster slime tersebut. Maka dari itu, Ariel mencoba menggunakan serangan visi. Dan ketika monster itu mulai mendekati anak-anak ke ibu kota, Ariel langsung menyerangnya dan tapi serangan fisik itu tidak memberikan dampak sedikit pun kepada si monster. Tapi dari kekuatan Ariel yang sebesar itu membuat para suhu heran. Siapa sebenarnya Ariel itu? Namun Ariel menyuruh mereka fokus dulu karena monster itu sedang mengincar para siswa. Di situ Ariel tidak menyerah. Ia pun mencoba beberapa kombinasi serangan fisik dan sihir. Tapi tetap saja slime itu terus bergenerasi. 空いています 刻んでも倒せない剣が無理 Dan akhirnya Ariel tidak punya cara lain lagi selain menggunakan sihir terlarang itu, yaitu menggabungkan ke-6 elemen sihir untuk menciptakan kekuatan yang sangat dahsyat. Dan inilah sihir terlarang yang diajarkan sang ayah. Namun efeknya bisa-bisa membuat si peramal maupun orang sekitarnya akan ikut menghilang. Bahkan Ariel yang punya banyak mana hampir saja tidak kuat menahan kekuatan itu. Untungnya para murid dan para suhu membantu Ariel dari belakang dengan mentransfer energi sihir mereka. Sehingga dalam satu kali serangan, monster itu pun langsung hancur seketika. 制御を誤ればどうだ父さんはすごいなはいか ちゃってください。入れ身。倉谷スライムもな Ya, para suhu tak menyangka Ariel bisa menggunakan sihir legendaris itu. Padahal ia tidak memiliki kelas. Mereka bertanya-tanya apakah Ariel adalah ahli sihir agung. Tentu saja Ariel membantah, karena ayahnya lah yang adalah seorang penyihir agung, bukan dirinya. Mereka semua kaget dan senang sekali, karena ayah Ariel ternyata guru, teman ataupun murid mereka dulu. Kemudian Ariel turun untuk mengambil sisa-sisa monster itu yang kini berubah menjadi slime kecil yang bisa menghisap semua benda. Alhasil Ariel pun memeliharanya karena bisa dicandikan untuk tempat sampah. Namun gara-gara itu juga Ariel memutuskan untuk menyelesaikan sekolahnya karena menurutnya sudah tidak ada lagi yang bisa ia pelajari. Hal itu membuat para teman-temannya sedih karena ia akan meninggalkan sekolah ini. Tapi Ariel menenangkan mereka dengan berkata bahwa suatu hari nanti ia akan sering berkunjung ke sekolah ini. Dan sekarang Ariel ingin mencoba pengalaman baru dengan pergi ke kota monster. Terlebih lagi ia pergi ke sekolah tanpa pamit ke orang tuanya. の名前はプルルだ Dan di sisi lain kita diperlihatkan para suhu berkumpul untuk rapat membahas tentang penyihir agung. Pakai spek sihir hitam sangat senang karena ternyata untuk menjadi penyihir agung harus menyatukan ketujuh elemen sihir, yang artinya sihir hitam juga termasuk penting. Wajah, kok dia transparan? Karena pakai spek sihir hitam sedang memakai sihir Rogo Sukmo karena tubuh yang asli sudah dimakan oleh slime lah. Di luar, Ariel mengucapkan salam perpisahan kepada ketiga sahabatnya dan mulai melangkah maju menuju kehidupan barunya. Kisah 12. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pemimpin yang menyuruh anak buahnya untuk memata-matai Ariel si tanpa kelas. Tapi kok kayak kenal ya sama nih orang. 確保せよ
Kembali ke Ariel. Saat ia perjalanan pulang, karena malam sudah tiba, Ariel memutuskan untuk beristirahat di desa sekitarnya. Sekalian ia juga mencari pemandian air hangat. Tapi ketika Ariel lagi santai-santainya, tiba-tiba muncul seorang cewek masuk. Ariel nggak kaget sih, karena ini memang pemandian campuran. Namun di situ tuh cewek mengajak Ariel berkenalan. Tapi si Paijo bilang kalau cewek itu kayak bukan cewek biasa, seperti ada tujuan tertentu ke Ariel. Tentu Ariel nggak khawatir, malah excited karena bisa mengecek skill apa yang cewek itu punya untuk ditiru. Ariel pun memperkenalkan diri tentang dirinya yang seorang tanpa kelas. Dan entah kenapa cewek itu tiba-tiba mengajak Ariel untuk datang ke negaranya, yaitu ke Kekaisaran. Katanya orang tanpa kelas pasti bakal kena diskriminasi di dunia ini, tapi di negaranya hal itu sangat dilarang. Tentu Ariel langsung menolak karena ia tidak merasa tersinggung selama ini. Dan Ariel juga punya tempat yang sangat ia ingin kunjungi. Memang sih itu tawaran cukup bagus, tapi hidup damai di Kekaisaran itu bukan tipe hidup Ariel. Sehingga keesokan harinya ketika hendak melanjutkan perjalanan, cewek itu datang lagi. Tapi kali ini ia memperkenalkan diri sebagai putri ninja. Atas perintah permaisuri, ia ingin membawa Ariel ke Kekaisaran. Tentu Ariel menolak, tapi perintah permaisuri itu mutlak sehingga ia tidak bisa menolaknya. Tapi karena Ariel tetap menolak, terpaksa cewek itu memakai kekerasan. Namun Ariel jelas bukan tandingannya. Dengan sekejap Ariel langsung membalikkan keadaan. Bahkan Ariel juga menyadari ada beberapa pengintai dan menyuruh mereka semua untuk keluar. Nah, karena sekarang jumlah mereka lebih banyak, mereka harus segera menyelesaikan misi ini untuk membawa Ariel ke Kekaisaran. Namun sayangnya, di sisi lain kita diperlihatkan para jenderal sedang mengincar Ariel. Itu pun juga atas perintah permaisuri. Tapi mereka kaget ketika melihat anggota ninja sudah dihabisi oleh Ariel sendirian. Ternyata Ariel juga belum pergi dari sini karena kelaparan. Di situ mereka memaksa Ariel untuk ikut bertemu dengan permaisuri. Tapi Ariel tetap menolak. Dan Ariel juga mau setuju sih kalau mereka bisa mengalahkannya. Dengan satu syarat, kerahkan semua jurus mereka. Karena Ariel ingin melihat teknik mereka. Dan ya, sudah tahulah hasilnya. Ariel menang. Sayangnya Ariel kecewa sebab tidak melihat keahlian baru untuk ditiru. Tapi Ariel penasaran siapa sih permaisuri yang begitu ngotot mencarinya. Tapi ketika ada bawahan yang bilang bahwa permaisuri itu adalah makhluk terkuat, Ariel pun kepo dan jadi ingin bertemu untuk mengetahui seberapa kuat permaisuri itu. Singkat cerita, akhirnya Ariel sampai di Kekaisaran. Di sana ia langsung disambut oleh keempat jenderal yang langsung menantangnya. Tentu saja Ariel menerima tantangan itu. Dan ya, kalian tahu sendirilah, keempat-empatnya tumbang dong. Lalu Ariel masuk ke aula kerajaan, membuat ajudan permaisuri terheran-heran karena jenderal sekuat itu dikalahkan oleh Ariel yang sendirian. Tapi tiba-tiba permaisuri itu memeluk Ariel, yang ternyata permaisuri adalah kakak Ariel yang dulu juga ikut pergi. Ya, semua ini kakaknya lakukan karena ia pernah berjanji kepada Ariel untuk membuat sebuah negara tanpa diskriminasi. Makanya ia ingin membawa Ariel, ayah, ibu, dan adiknya untuk tinggal di sini juga. Tapi Ariel menolak karena Ariel tidak ingin tinggal di satu tempat selamanya, karena ia ingin berkeliling, mencari pengalaman dan bertemu banyak orang. Mungkin suatu hari nanti ia akan tahu batasan dirinya yang tanpa kelas. Karena selama ia bekerja keras dan berlatih, ia tidak menyesalinya. Ia bahagia karena bisa mengetahui seberapa kuat dirinya. Kakaknya tentu tidak bisa melarang dan Ariel pun izin pamit dulu. Namun dengan berkat dewa yang diturunkan dari langit untuk sang kakak, kakaknya mencoba menghipnotis Ariel agar ia berhenti dan kembali kepadanya. Karena kakaknya ini ingin menikahi Ariel. Lah, alamak brokon becir. Walau wey.
Sayangnya, hipnotis itu tidak berpengaruh ke Ariel karena Ariel sudah mengantisipasinya. Meskipun kekuatan kakaknya itu overpower, tapi kedelapan jenderal bilang bahwa mereka tidak dihipnotis juga, melainkan benar-benar bahagia dengan peraturan di negara ini. Di situ Ariel senang dan berpamitan pergi untuk menemui ayah dan ibunya. それじゃあ姉さん元気そうでよかったよ。こんなお姉ちゃんのそのようです。してくれてるのだ、もっと強くなって。 Singkat cerita, akhirnya Ariel sampai di rumah. Di sana, ibu sangat senang melihat Ariel kembali ke rumah. Tentu Ariel memberitahu juga tentang ia bertemu dengan kakaknya. Dan untungnya kakaknya baik-baik saja. Dan di malam harinya, Rainer ingin mendengar semua cerita dari Ariel selama ia tinggal di kota sihir. お前の方は母さんにみっちり修行をつけてもらった。あれで魔法都市はああ、まずは3人の Namun di keesokan harinya, lagi-lagi Ariel pergi begitu saja tanpa pamit dan hanya meninggalkan sebuah surat. Mereka sih nggak kaget, ya begitulah Ariel. Dan kini tujuan baru Ariel adalah menuju ke kota monster. Dan orang-orang yang selama ini bersama Ariel juga semakin berkembang. Dengan begitu, inilah akhir dari alur cerita anime Mushoku no Aiyu Season 1 atau bahasa Indonesianya Pahlawan Tanpa Kelas. Ya, pesan-pesan yang kita dapat dari anime kali ini adalah jangan pernah menyerah. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Tuhan tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Dan bermimpilah setinggi bintang karena selama kalian berjalan terus sedikit demi sedikit, jarak itu akan semakin dekat. Dan yang paling penting adalah kegagalan itu pasti ada. Tanpa gagal, tidak ada yang namanya kesuksesan. Contohnya Ariel, meskipun ia diremehkan, dijelekan, dianggap lemah, tapi dengan berkat usahanya, ia berhasil melampaui batasnya. Bahkan mengalahkan para sesuhu-suhu yang ingin melawannya. Ya, saya Admin Movie izin mengundurkan diri. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya, Bye-bye, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepeseng.